Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intensitas radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien, dia menemukan hubungan intensitas radiasi I benda hitam dengan panjang gelombangnya, lambda. Hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum akan berkurang seiring dengan meningkatnya suhu. Persamaan matematisnya ini, lambda M, lambda maksimum dikalikan dengan suhu mutlaknya, sama dengan C. C ini adalah konstanta Wien, yang besarnya 2,898 dikali 10⁻³ meter Kelvin. Di sini kita lihat grafik intensitas radiasi sebagai fungsi panjang gelombang. Ini untuk suhu I-nya, ini untuk lambda. Misalkan ini yang pertama, grafik yang pertama, suhunya 4000 Kelvin, seperti ini ya, dari hasil eksperimennya. Ini lambda maksimum yang pertama. Ketika suhunya 3000 Kelvin, ini grafiknya, dan ini panjang gelombang maksimum yang kedua. Sekarang ini untuk suhu yang 2000 Kelvin, dan ini adalah panjang gelombang maksimum untuk suhu yang ketiga. Saya kita lihat, kalau ini kita tarik garis ke sumbu panjang gelombangnya, maka di sini terlihat terjadi pergeseran. Dari hasil eksperimen, seperti itu ya. Sekarang kita ambil salah satu suhunya, ini hasil eksperimennya. Namun, ketika menggunakan persamaan dari hukum Wien-nya, terjadi penyimpangan ketika panjang gelombang yang besar. Jadi untuk panjang gelombang yang kecil, sesuai nih antara teori Wien dengan hasil eksperimen. Tapi ketika mendekati daerah panjang gelombang yang besar, terjadi penyimpangan data. Artinya, teorinya hanya sesuai untuk panjang gelombang atau lambda di daerah yang pendek, yang kecil. Ini kan semakin ke kanan semakin besar, maka di sini daerah yang kecil. Ada juga Rayleigh dan Jens ya, fisikawan ini mencari juga hubungan intensitas radiasi benda hitam dengan panjang gelombang. Ini hasil penurunan rumusnya seperti ini. Yang tadi ini hasil eksperimen. Jika menggunakan teori Rayleigh dan Jens, ternyata hasilnya itu seperti ini. Bahwa teorinya hanya sesuai untuk panjang gelombang atau lambda di daerah yang panjang, yang besar. Jadi kalau tadi Wien untuk sesuainya hanya di panjang gelombang yang kecil, kalau untuk Rayleigh dan Jens, dia sesuainya pada daerah panjang gelombang yang besar. Ini persamaan ini menggunakan penurunan dari teori klasik, maksudnya fisika klasik. Jika memang teorinya benar, maka akan terjadi yang namanya bencana ultra ungu atau ultraviolet catastrophe. Kenapa bencana ultra ungu? Karena kan di daerah panjang gelombang yang kecil, di sini daerah ungu ya. Kalau kita lihat di sini ya, artinya kalau ini kan terus ke atas nih, artinya untuk daerah panjang gelombang yang kecil, misalkan di ultra ungu atau ultraviolet, intensitasnya sangat tinggi. Intensitas ini berhubungan dengan daya, dan daya berhubungan dengan energi, artinya energinya sangat besar. Artinya apa? Jika ada seseorang berada di bawah terik matahari, ketika cahaya matahari itu mengeluarkan atau ada spektrum sinar ultravioletnya ya, maka orang yang terpapar oleh sinar mataharinya akan tiba-tiba terbakar. Untungnya, teorinya tidak benar ya. Contoh soalnya, apabila suhu tubuh seseorang 37 derajat Celcius, tentukan panjang gelombang ketika terjadi radiasi maksimum. Yang diketahui suhu mutlak tubuhnya, kita ubah ke dalam Kelvin ya. Yang ditanya lambda maksimum, kita jawab. Persamaannya lambda maksimum kali T sama dengan konstanta Wien-nya. Kita masukkan nilainya. Maka dihasilkan 9,348 dikali 10⁻⁻⁶ meter. Atau kalau diubah dalam mikrometer jadi 9,348 mikrometer.